Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami Bunda Maria, Ibu kami di surga dan Ibu kami di dunia. Tidak pernah selesai kami bicara tentang seorang ibu, entah ibu di dunia atau ibu di surga. Secara khusus Ibu kami Maria, orang yang sungguh memperhatikan, mencintai kita, ngasih kita, membimbing kita, dan membawa kita kepada Putranya Yesus. Terima kasih ya Bunda. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para saudara, sekali lagi, tidak pernah cukup kita bicara tentang seorang ibu. Apalagi ibu yang mengandung Yesus, yang memberikan tubuh raganya kepada seorang anak Allah berkat Roh Kudus. Karena itulah maka kita bisa bicara tentang Maria dengan segala keutamaan, dengan segala kekayaan gratia plena, penuh rahmat dalam bidang apapun, dalam hal apapun. Maka kalau kita mencontoh sikap Maria, menjadi seperti Maria yang lain, adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak pernah akan dikecewakan oleh harapan bahwa Bunda Maria akan mencari, membimbing, menuntun, dan membawa kita kepada Putranya Yesus. Pasti itu. Sekali lagi suatu kepastian yang indah. Hari ini satu contoh penting dalam diri Maria adalah mengunjungi Elizabeth, saudara. Bunda Maria tidak hanya mengunjungi saudaranya yang mengandung di usia tuanya, saudarinya Elizabeth. Ketika malaikat datang kepada Bunda Maria, saudarimu telah mengandung. Bisa dibayangkan secara manusiawi hampir tidak mungkin dia mengandung karena usia tua. Ketidakmungkinan inilah yang saya duga dan saya kira bahwa bukan hanya saya duga, saya kira, tapi Roh Kudus yang bekerja. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak dapat menjadi dapat. Itulah roh karya Roh Kudus dalam diri Maria dan karya Roh Kudus juga dalam diri Elizabeth. Maka kita bisa bayangkan ketika Zakaria menerima kabar itu, dia juga mengalami kesulitan. Bagaimana dia percaya? Apakah mungkin? Hingga akhirnya dia diberi semacam hukuman, kamu tidak boleh bicara. Sampai anak itu dilahirkan oleh Elizabeth. Terbukalah, siapa namamu? Bukan nama Zakaria, bukan nama Elizabeth, tapi Yohanes. Yang kemudian dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Yang karena membaptis Yesus. Jadi sekali lagi saudara, apa yang kita bisa lihat, kita pelajari dari Maria dengan segala aktivitas, dengan segala keutamaan-keutamanya, Roh Kudus. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Nyatakanlah Roh Kudus kepada kami, kepada aku, kepada Anda, kepada siapapun. Ketika doa ini kita daraskan, kita lambungkan, hidup kita akan penuh dengan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, kuasai oleh Roh Kudus. Maka saudaraku terkasih, apa keadaan Roh Kudus di dalam menjelang Pentakosta ini, kita memulai mohon novena Roh Kudus. Ada banyak teman yang minta novena Roh Kudus yang seperti apa, Roh? Dilihat dari puji syukur, dari ketujuh aspek dari Roh Kudus itu, roh kebijaksanaan, roh pengetahuan, roh keutamaan, roh kegagahan, roh keberanian, roh takut akan Allah. Ketujuh karunia, 7 itu angka kesempurnaan. Coba kita mohon, jangan mohon yang lain-lain. Karena Roh Kudus itu hadiah terindah dari Tuhan yang adalah Allah sendiri. Terindah. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus itu hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya materi, barang, lulus ujian, lakukan ini, bla bla bla. Tapi terindah, Roh Kudus. Roh Allah sendiri. Itu yang kita mohonkan. Dengan ketujuh karunia itu. Ya, ketujuh karunia Roh Kudus. Sekali lagi, para saudara, ketika kita mendoakan novena, bukan rumusan doa novena A, novena B. Kita mohon dengan rendah hati. Sekali lagi rendah hati.
Karena itulah yang Tuhan minta kepada kita. Selain kalau mau jujur, maka apa yang selalu kita minta dari Tuhan? Tidak banyak sebenarnya. Iman, harapan, dan kasih. Ketika kita mencintai dan mengasihi siapa saja, ya, dengan segala kesulitan-kesulitan kita mengampuni, kita mengasihi, kita memaafkan. Ini karunia-karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, murah hati, rendah hati, mencintai, sabar, murah hati, itu semua adalah bagian-bagian dari. Saudara, semoga bersama Maria daraskan doa ini. Daraskan doa ini sekali lagi. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, nyatakanlah Roh Kudusmu kepadaku 50 kali setiap hari, pagi, siang, malam, seluruhnya 50 kali minimal, bisa lebih, bisa banyak. Lalu akhirnya menjadi doa dalam hati, Roh Kudus dalam hati kita, ya, yang berdoa untuk kita. Itu kata Santo Paulus, roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Bayangkan. Maka mari saudaraku, semoga Tuhan memberkati kita semua di hari yang bahagia ini. Tapi dijadikanlah kita menjadi tugas kita menjadi Maria-Maria yang lain. Mengunjungi Elizabeth, mengunjungi orang kecil. Itu juga dalam kerahiman, dalam tahun jubileum ini. Memberikan apapun yang bisa kita berikan. Kita terima segala sesuatu dari Tuhan. Maka kita kasih kepada orang lain. Ya. Tidak sebanyak yang kita terima, tapi kita memberikan sesuatu kepada orang. Bentuknya apa? Melayani seperti Maria. Atau memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain. Terima, kita sudah menerima banyak sekali, tapi kita juga harus mengasihi. Kalau bisa sebanyak mungkin apa? Iman, harapan, dan kasih. Berikan iman itu. Berikan kasih itu. Berikan harapan itu kepada orang lain. Sekali lagi bersama Maria, kita menuju ke Yesus. Jangan takut. Iman, harapan, dan kasih. Bapa, Putra,